Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RK TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Subhanallah, tabarakallah. Pada hari ini kita akan melihat dan menyaksikan seorang mantan pedebat, yaitu Bang Andre. Dia dulunya merupakan seorang pedebat sewaktu masih menjadi seorang Katolik, yaitu keyakinannya yang terdahulu, di mana dia selalu berdebat dengan Muslim untuk beradu argumen. Namun siapa sangka justru dari perdebatan-perdebatan itulah timbul banyak pertanyaan di dalam dirinya yang mengganggu pikirannya sehingga ia akhirnya menjadi seorang mualaf. Masya Allah, di sini dia menceritakan bahwa memang tidak mudah untuk menjalani hidupnya setelah menjadi seorang mualaf. Namun Bang Andre sangat teguh dengan keimanannya pada Muslim dan istiqomah menjalankan syariat-syariat agama, hingga berpisah dengan anak kesayangannya yang tidak mau dan tidak ingin untuk menemuinya. Pernah suatu ketika dia disamperin oleh seorang yang asing dan mengaku penggemar atau fansnya dan ingin memberikan uang, namun ditolak oleh Bang Andre. Nah, maka dari itu mari sobat RKTV semuanya, kita saksikan dan mendengarkan kisah dari Bang Andre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum buat Bang Adrianus. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Bang. Ini baru selesai jualan atau gimana Bang? Atau baru selesai tadi ada interview juga ya? Tadi aku lupa udah janjian sama ngaji cerdas, buka puasa, interview. Saya lupa. Waduh, jadi mohon maaf. Jadi saya buru-buru, akhirnya baru tadi selesai, terus ada yang beli, kebetulan ada yang beli, alhamdulillah. Terus tadi sekarang udah bebas. Oke. Mungkin saya mulai dari ini dulu. Bang Adrianus ini mualaf sejak kapan Bang ya? Saya kalau boleh tahu. Sebenarnya saya mualaf itu sejak bulan Juli tahun 2019. Saya mualaf, cuman saya tidak menjalankan istilahnya sholat atau ya pokoknya mengenai Islam saya nggak jalanin karena pada saat itu saya takut nggak berani. Karena jadi ngapain mualaf kalau gitu Bang? Ya? Ngapain jadi mualaf kalau kayak gitu? Saat itu. Hah? Saat itu kan mutusin mualaf, tapi kok nggak melakuin segala kewajiban Islam gitu? Jadi saat itu saya takut. Waktu itu ada video saya juga. Saya ngerasa takut. Saya ngerasa, waduh susah ya bahasa Arab segala macam. Terus nggak ada yang bimbing. Terus akhirnya masih dalam tahap bimbang gitu ya. Akhirnya saya ditinggal oleh keluarga saya. Dan akhirnya Desember itu hampir mau murtad kembali. Karena saya berpikir masalah kehilangan anak gitu ya. Tapi pada saat Januari 2020 itu saya minta ada yang bimbing saya disyahadatkan ulang lagi di situ. Terus akhirnya saya mulai sholat dan mulai menjalankan sampai sholat itu jadi marbot namanya marbot ya, kalau masalah di marbot masjid. Nah itu mulai Februari 2020. Wow, luar biasa bisa jadi marbot di masjid. Cuman ini Bang Andre, apa sih motivasinya memilih hijrah ya atau pindah keyakinan dari Kristen menjadi Islam?
sebenarnya bukan motivasi sih Bang. Ya, apa yang membuat abang bisa kepikiran gitu, terbuka pikirannya? Ya jadi pertama itu ada masalah dengan keluarga ya Bang ya, istilahnya masalah pribadi lah dengan keluarga. Terus saya pergi dari rumah itu tahun 2017 kalau nggak salah. Saya pergi dari rumah, saya ngekos, saya tinggal sendiri. Istilahnya saya tinggal sendiri lah gitu ya. Nah terus di situ saya ngerasa kayak udahlah gue memperdalam iman gue dalam arti gue di Katolik gitu ya. Nah terus saya memperdalam Alkitab, kok malah saya nemuin sesuatu hal yang mengganjal buat saya, adanya kontradiksi, adanya kontroversi, adanya kenapa umat muslim yang jalanin kayak gitu-gitu loh. Jadi akhirnya 2,5 tahun saya ngulik, saya tanya-tanya kemana-mana, saya tanya-tanya, saya istilahnya apa ya, klarifikasi ini kenapa ketulisannya begini, ini kenapa ketulisannya begini, ini kenapa begini. Jawabannya tuh nggak ada yang dia sama pendeta, sama pastor, sama romo juga, sama frater juga. Terus akhirnya terakhir itu sama romo saya, kebetulan terakhir sama romo saya, beberapa pertanyaan saya lontarkan, dia tidak mau jawab, dia hanya bilang imani saja. Terus saya bilang, tolong satu aja pertanyaan, kalau tidak dijawab saya akan pindah ke Islam. Bahkan dia menantang, ya gereja tidak akan kehilangan satu dombanya jika satu dombanya itu tidak percaya. Udah, namanya enggak, istilahnya bodo amat lu mau pindah Dre gitu ke sana. Jadi ya udah saya pindah. Itu di KUA di Bekasi, daerah Bekasi. Oke, cuman saya bingungnya gini Bang Andre. Bang Andre ini dulu dibilang sempat jadi pendebat juga ya, atau gimana gitu? Pernah jadi pendebat yang mendebatkan orang muslim ya? Betul. Nah, itu gimana Bang? Artinya kalau abang jadi pendebat Kristen, artinya iman abang saat itu udah kuat banget dong dengan Kristen? Saya Katolik Bang, bukan Kristen ya. Maaf. Ya, masuk Katolik ya. Nah. Ya. Jadi pada saat itu saya jujur ya, pada saat saya masih Katolik dulu, saya sangat nggak menyukai banget. Hah? Iya, silakan Bang. Iya, saya nggak menyukai sekali. Ya. Silakan Bang, sorry. Saya lagi ini ada si Alayubi ngasih saya link, saya pikir apa, rupanya link punya saya gitu kemarin. Silakan Bang. Oh, iya. Lanjut. Ya, jadi dulu mendebat karena saya nggak suka sama, ya jujur aja, cara-cara Islam pada saat dulu ya. Karena saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti, saya belum tahu. Jadi waktu itu saya berdebat, kebetulan nggak taunya yang saya debatkan itu akhirnya ada ikut-ikut teman saya namanya Iip itu ada video saya juga ada, kalau saya cek. Akhirnya saya bertemu dengan beliau, akhirnya saya baikkan ya. Jadi dulu itu di Facebook, kalau nggak salah di Facebook, bukan di YouTube, di Facebook. Jadi komen, terus pakai BBM dulu, BBM bukan WhatsApp. WhatsApp juga kalau nggak salah, WhatsApp, BBM juga. Oke, jadi zaman BB ya. Jadi waktu itu pernah pendebat tuh sama siapa yang dari Muslim itu? Yang Bang Andreas ingat? Banyak, terus salah satunya teman saya Ustadz itu Iip. Yang sekarang yang di dunia YouTube pendebat masih ada yang pernah ketemu nggak? Saya nggak ingat ya, karena dulu itu saya nggak tahu siapa gitu, saya lupa. Kayak Bang Sugi kan udah lama itu, Bang Sugi, Ustadz Sugi sama Bang Juma kan udah lama sekali gitu. Makanya saya pernah sempat waktu itu ngomong sama Bang Sugi, kayaknya aku pernah debat sama Bang Sugi deh gitu. Saya sempat ngomong sama Bang Sugi juga. Kayaknya saya pernah debat sama Bang Sugi dulu. Karena mukanya tuh familiar gitu loh buat saya. Karena saya berdebat sampai kasar lah saya dulu itu. Kasarnya gimana tuh Bang? Ya maksudnya kasarnya dalam arti lu so tau lah begini gitu. Jadi ya pokoknya macam kayak begitulah dulu.
Saya juga lupa ya, itu tahun 2017 apa 2016. 2016 kalau nggak salah. Oke, udah lama juga ya. Jadi terakhir nih Bang, mutusin jadi mualaf. Suka dukanya gimana Bang? Saya dengar banyak dukanya juga nih Bang Andreas. Dukanya, ini maaf, ini jelas ya, suara saya jelas ya? Jelas. Berisik di sini. Ya. Dukanya itu banyak sekali sebenarnya Bang. Itu awal dari pertama saya mualaf dah. Dari pertama saya mualaf sebelum saya menjalankan Islam saya ya. Nah itu saya saya tuh kayak mendapat cobaan-cobaan beberapa kali, dipecat sampai akhirnya anak saya membenci saya. Nah pada saat Januari, Februari itu yang ngikutin mungkin boleh tanya sama Ustadz Sugi, Bang Agustan, Viral Indonesia, mungkin termasuk mualaf channel ya, Bang Erik, semuanya. Ya, mualaf. Itu mereka saksinya bahwa saya itu gak punya apa-apa, sampai saya benar-benar titik rendahnya saya itu sampai saya makan cuman pisang puasa. Pada saat soalnya pas banget bulan puasa gitu loh Bang. Tahun lalu? Iya tahun lalu, persis tahun lalu. Jadi saya benar-benar gak punya apa-apa sampai saya tuh memutuskan untuk bunuh diri, itu pernah. Masa sampai harus memutuskan bunuh diri, kenapa Bang gitu kan? Masa gara-gara nggak dapat makan bunuh diri Bang? Bukan itu juga Bang. Iya, jadi? Karena perihal anak juga Bang, karena anak nggak suka. Jadi kayak saya tuh kayak ditinggalkan semua gitu loh Bang. Paham nggak Bang? Ngerti, artinya merasa kayak semua sendirian lah gitu, nggak ada orang yang mendukung, nggak ada semua gitu ya. Betul. Jadi saat itu kan Abang udah sering ikut-ikut di masjid gitu kan, udah berteman sama orang-orang yang di masjid juga kan? Saat ini? Saat Abang merasakan hal itu? Oh belum Bang, belum. Itu pada saat Januari Februari itu saya belajar di masjid ke kosan saya. Saya bolak-balik pada saat itu nggak ada yang bisa ngajarin saya karena pada saat itu lagi santer-santernya bulan Maret kalau nggak salah, santernya COVID ya. Pandemik. Ya, itu lagi rame. Itu oke. Jadi dari mana Bang Andreas nih kayak bisa meyakin, kan udah masuk nih ke Islam, tapi malah merasa kayak masih secara pribadi itu kehidupannya itu kan makin ini ya, pergumulannya itu makin banyak gitu. Apa nggak malah ragu gitu? Oh, kok jadi Islam bukannya tambah enak, kok malah jadi kayak gini gitu? Jadi sempat susah juga sih ya Bang ya, kalau saya cerita dipikirnya nanti saya buat cerita ya kan, karena saksi pada saat itu ada saya udah ketemu sama Willy sama Udin ya yang bantu saya pada saat itu bulan November 2020. Saya coba mau bantu teman-teman saya. Dalam arti mereka itu juga kesulitan. Akhirnya saya coba mau kayak jualan kafe di Kodam Raya kalau nggak salah pada saat itu. Di Kodam Raya Cempaka Putih. Yang pertama kali akhirnya saya diusir. Itu ada videonya kok. Ya akhirnya saya didepak ya. Disingkirin. Nah di situ saya ngerasa ya Allah jatuh lagi gua gitu kan, salah gua apa gitu loh. Jadi saya punya pikiran kayak begitu. Kok diginiin banget sih gitu loh. Gimana ya Bang? Nah itu pada saat itu ada penyemangat saya pada saat itu sampai akhirnya saya dimimpikan, terus saya juga ngomong langsung hari itu juga sama si Willy sama si Udin sampai mereka kaget perilaku saya pada saat Udin saya siapa nih? Hah? Ini Udin siapa? Umi Dini maksudnya? Bukan Udin ini teman saya yang saya kerja sama saya ini yang bantuin saya. Ada videonya juga. Nah, ini dia saksi, istilahnya saksi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya alami. Jadi bukan buat cerita gitu. Saya nggak mau
istilahnya menghilangkan hidayah saya dengan cara saya membual gitu. Saya nggak mau membual bang, saya nggak mau membual, saya percuma saya juga membual gitu loh, karena hidup saya pun ya kayak begini gitu. Jadi Ya agak mimpi susah juga sih. itu gimana bang? Jadi gini bang, sempat kemarin tuh kalau nggak salah Bang Andre ini artinya kan sempat down itu ya, sempat down artinya bangkit lagi. Ini bangkitnya gimana bang? Boleh cerita nggak? Kok bisa bangkit bang? Biasanya orang kalau udah sampai down susah bangkit lagi bang. Apa Jadi yang pada saat memotivasi? November bang, pada Ya. saat November, ya pada saat November, ini saya sebut gimana ya? Saya berani sumpah di atas Al-Quran lah. Saat November itu saya bangun, saya dimimpiin. Pada saat itu saya ketemu Kiai. Kiai itu di samping saya, jadi kita kayak ngadain pengajian gitu loh bang. Terus dia itu di sebelah saya itu dia melantunkan surat Wailul likumazati lumaza alazi jama'a mana dada gitu-gitu terus sampai berapa kali gitu sampai saya inget banget. Nah terus pas udah selesai begitu dia nanya, abang siapa? Ya saya Andre. Oh katanya saya dengar Anda mualaf. Ya yuk sholat bareng dia gitu. Mukanya mimpinya begitulah. Ayo, terus dia sebelum sholat, kamu tahu nggak ini sebelah saya siapa gitu kan? Oh saya nggak kenal, cuman mukanya tuh gagah gitu loh, mukanya bersih segala macam, ini itu ya kan. Terus dia bilang, kamu nggak sadar kalau ini Rasulullah gitu. Dia bilang Rasulullah ya. Oh saya pertama, oh enggak, saya nggak tahu. Saya bilang nggak kenal, yakin nggak kenal. Terus sempat dia memegang tangan, terus dia mengajak untuk kayak ngerapat barisan supaya ikut sholat. Dia tidak mengeluarkan satu kata pun enggak. Cuman dia membisikkan ke Kiai ngomong apa, terus Kiai itu nyampein ke saya gitu. Dia membisikkan. Nah itu saya ngelihat wajahnya itu kelihatan ya, cuman gimana sih, samar-samar dalam arti kayak ada bayangan di belakangnya tuh kayak cahaya, ada lampu. Mungkin ya pokoknya ada lampu gitu ya, bukan cahaya dari apa, jadi ada lampu. Dia itu begitu sedikit samar gitu loh. Cuman saya ngelihat dari hidung ke bibir yang jelas gitu loh. Ini kok jadi kayak kesaksian ini bang. Ini kok jadi kayak kesaksian murtadin odong-odong jadinya bang. Ada ketemu ginian. Nah, tapi inget bang, ya kan kalau murtadin itu ketemu terus langsung masuk Kristen gitu kan. Kalau saya sudah mualaf bang. Pada saat itu saya lagi jatuh bang. Ya nggak kepikiran. Oh ini Yesus mungkin mau tarik balik gitu. Nggak kepikiran situ bang. Karena kalimatnya Kiai itu Rasulullah. bukan Yesus ya. Dan masa Yesus mengimamin sholat saya. Nah pada saat itu saya masih belum yakin bang. Gini, saya belum selesai. Pada saat itu saya belum yakin bahwa itu udah mimpi, itu hanya sekedar mimpi. Tapi pada saat saya cari di Google, tadi Kiai doa apa ya? Ini saya masih di tempat tidur loh bang. Saya ketik di Google wailul likumazati lumaza alazi jama'a mana dada. Doa apa itu? Saya nggak tahu. Tiba-tiba di situ muncul al-humazah, ya kan? Nah pada saat saya baca al-humazah dan saya menemukan kalimat bahwa istilahnya menyangka bahwa kekayaan itu, harta itu bisa mengekalkan lu gitu. Jadi ada kaitannya bang, belum ngerti ya bang? Woi, gue ngerasa di sini kayak gue tuh lagi apa? Ya, karena problem abang di bagian itu kan. Iya, jadi kayak gue dikasih tauin, ini nggak akan mengekalkan lu, Andre, gitu kan. Nah di situ saya bangun, saya yakin itu mimpi saya ke saya itu. Akhirnya saya sholat zuhur sambil nangis dan mereka ngelihat, Udin dan Willy ngelihat. Kalau saya ada saksi bang, saya nggak pernah mau buat-buat. Mereka, kalau saya buat-buat gitu ya, mereka akan tahu Andre ini bohong. Dan mereka ngikutin saya sampai akhirnya, sampai saat ini, detik ini, mereka mulai sholat dan mereka puasa tidak ada yang bolong. Jadi termasuk Willy. Jadi Willy pun
mulai lanjut, mulai dia ngikutin saya. Dan saya bilang sambil nangisnya juga bukan nangis cuma keluar air mata, sampai saya kecedukan karena saya terisak-isak gitu maksudnya. iya terisak-isak. Dan mereka, bang kenapa bang gitu ya, tolonglah lu, ini hidup itu kesempatan bro. Maksudnya bang, hidup itu kesempatan untuk lu bertobat. Saya bilang begitu sama si Willy sama Udin. Kenapa saya bilang hidup itu adalah kesempatan untuk bertobat? Pada saat Allah itu kapanpun Allah akan manggil lu bro. Saya bilang begitu kan. Sekarang kalau hidup itu kesempatan lu untuk bertobat itu adalah sholat. Oke, Kayak jadi gitu loh, cuman oke. Jadi kayak contoh nih Bang Andre ini belakangan ini kan terakhir lumayan vakum gitu ya. Jarang-jarang di dunia debat juga kurang gitu ya. Kalau sebelumnya ini memang di dunia debat lumayan aktif atau enggak Bang? Maksudnya untuk dunia debat untuk debat semua orang Kristen. Gimana? Bang Andre ini kan kalau di debat, di grup debat nggak gitu muncul gitu ya. Apakah memang lagi mutusin untuk lebih menenangkan diri, lebih memperdalam agama atau gimana Bang? Saya lagi memperdalam agama Bang. Saya belum sempurna dalam arti sholat. Saya belum sempurna dalam arti saya membaca-baca. Sampai akhirnya saya itu cukup hafal Ar-Rahman pada saat mungkin baru 21-22 ayat ya. Jadi saya kayak lebih mengkaji lagi. Saya lebih mengkaji lagi Al-Quran. Jadi sekarang itu akhirnya kebiasaan setiap hari saya baca Al-Quran itu ya per hari 3 ayat gitu loh Bang, dari pertama gitu. Ini mau jadi hafiz atau mau ngapain Bang gitu? Mana tahu mau jadi hafiz rupanya Bang Andre. Apa? Ini maksudnya rencana Bang Andre sendiri ke depannya gimana nih Bang untuk memperdalam Islam ini? Sekarang begini Bang, saya nggak mau jadi ustadz, saya nggak mau jadi haji, saya nggak mau jadi kiai, saya hanya Andre Bang. Ya Bang ya, saya hanya Andre. Saya ngelihat saya ada penyesalan hidup saya pada saat saya membenci Islam. Apa itu Bang? Jadi ya saya dulu sangat membenci. Dulu saya terlalu fanatik di agama saya dulu gitu kan. Tapi pada saat saya dulu fanatiknya itu kan cuman ini Bang, cuman membenci Islam. Paling di debat gitu, tapi kan nggak ada tindakan-tindakan yang seperti dilakukan Paul Jang gitu. Kalau kayak Paul Jang tuh kan jelas membenci Islam dengan cara nggak benar gitu. Kalau saya punya otak Bang dulu Bang juga. Kalau saya punya otak, saya benci dalam arti diri sendiri, di dalam hati. Saya nggak suka. Gitu. Saya bukan orang yang kasar. Saya walaupun bertato segala macam, tapi saya bukan orang yang kasar dari dulu. Tapi penyesalan saya itu ya sekarang saya memperdalam Islam itu bukan berarti saya ingin menjadi seorang hadis atau menjadi seorang enggak. Saya cuma mau mengkaji, memperdalam apa yang saya belum bisa gitu. Jadi saya coba mau ngasih tauin ke teman-teman semuanya, intinya begini, saya cuma ngasih tauin ke Willy, Udin, hidup itu adalah kesempatan, dalam arti kesempatan untuk bertobat. Ya, lu mau minta apapun, lu kalau mau duniawi, ya akhirat itu nggak akan dapat. Lu kalau ngejar akhirat, duniawi itu akan ikut. Ingat, lu mati aja, lu nggak akan bawa sendal jepit yang terjelek aja, lu nggak akan pernah bisa bawa. Jadi gua ngasih tauin kayak begitu Bang. Jadi pada saat saya lagi jatuh sampai saat ini, mungkin ngelihat penampilan saya oke, keren segala macam, maaf Bang, pemberian Bang. Kayak tadi ini mikrofon, ya. Ini tadi saya nggak pasang karena saya nggak ada ininya. Saya dikasih sama Ngaji Cerdas tadi. Oke. Kayak kafe itu saya dibantuin, ya kan. Alhamdulillah. Saya bukan orang itu, saya cuma pengen kerja, saya pengen makan, saya nggak munafik, saya mau makan. Tapi saya coba bantu teman-teman juga. Jadi sekarang tinggalnya di kafe ini atau masih di kos Bang? Kadang-kadang di kafe ini, kadang-kadang saya di kosan, di tempatnya Udin, di rumahnya Udin. Kadang di rumahnya Udin. Jadi saya tinggal masih. Siapa nih Bang? Udin
teman kongsian atau dia kerja sama Bang Andre? Sebenarnya Udin ini dulu ada kisah lagi Bang. Ada kisah lagi sebenarnya nih. Dulu ini dia itu sama-sama kernet sama saya, kernet sepasir. Oke. Gitu. Jadi dia yang bantuin saya, jadi waktu itu saya jadi kernet pasir ya di Bulog apa di mana tuh? Saya lupa tuh. Nah itu tampung pasir tuh ya, tampung pasir. Terus saya nanti jadi kernet, saya kirim kemana. Dan itu kebetulan Udin ini yang merapiin saya sampai masalah makan segala macam dia. Padahal pendapatannya berapa sih? Kok dia masih mau bantuin saya? Nah pada saat saya lagi ada yang bantu saya nggak lupain Udin, saya bawa Udin gitu loh Bang. Ini bawa artinya apa nih? Cuman jadi karyawan atau bagi hasil nih? Oh enggak, bagi hasil Bang. Saya boleh tanya Udin. Udin, saya nggak bilang dia karyawan, saya bagi hasil. Begitu juga Willy. Artinya bertiga di kafe Mualaf Prince ini ya. Betul Bang. Tapi kan mereka memang muslim dari lahir gitu kan? Kok malah jadi kayak mereka yang Willy mualaf ya? Oh, kalau Udin mualaf ya? juga ya? Oh, Willy artinya Willy nih, mualaf. Willy ini mualaf berkat Bang Andre atau memang dia duluan mualaf atau gimana? Dia sempat mau jadi murtad lagi sebelum ketemu saya karena ditinggalin istrinya, karena istrinya itu kembali lagi ke Islam. Jadi mereka itu menikah secara Kristen ya. Terus istrinya murtad lah. Terus akhirnya istrinya pengen kembali lagi ke Islam, Willy-nya nggak mau. Tapi Willy-nya juga nggak mau pisah. Akhirnya Willy-nya ikut masuk Islam, tapi dia sama sekali tidak menjalankan juga. Nah pada saat pisah sama istrinya, istrinya udah nggak mau karena Willy nggak pernah sholat segala macam, pisah, pulang kampung. Itu nih ceritanya Willy ya. Terus akhirnya dia bilang, gue balik lagi ke Kristen karena gue udah mulai gereja-gereja gitu. Terserah, itu hak lu. Nah akhirnya Willy nanya ke saya bilang, ya saya kasih tauin segala macam. Hidayah itu datang dari Allah, bukan dari saya Will. Semua itu tergantung dari pemikiran lu. Terus saya kasih tauin kenapa saya istiqomah, kenapa saya begini. Akhirnya saya bilang sama Willy, Will, kalau seandainya lu mau tetap di Islam, lu ikut gua sholat maghrib. Kalau lu nggak mau, lu stay di sini tungguin gua mau sholat maghrib. Katanya dia ngikut, gitu. Akhirnya dia minta syahadat kedua. Itu ada Bang, boleh cek di video saya, ada Willy mau syahadat ulang. Oke, syahadat ulang artinya dia. Oke, dari Ya. Bang Andre ini sendiri sama keluarga gimana Bang? Artinya kan apa keluarga nggak lihat kalau Bang Andre ini sekarang udah jadi pribadi yang berbeda gitu? Keluarga itu ada yang nggak suka sama saya, banyak, terutama anak-anak saya udah benci saya juga. Saya juga mau gimana Bang, semua titipan Bang. Tapi alhamdulillah kakak pertama saya itu menerima saya apa adanya. Baru kemarin dia datang ke kafe saya, nengokin saya, itu alhamdulillah. Itu saya juga nggak minta, saya nggak ini, tiba-tiba dia datang, dia bilang, lu mau jadi apa, lu mau agama apa, bagaimanapun juga lu adik gua. Itu saya sempat nangis sama abang saya. Terus akhirnya ya saya cuma bilang, ya insya Allah lu juga dapat hidayah, tapi bukan dari gua, dari lu sendiri, saya bilang begitu. Oke, dari artinya anak ini Katolik juga ya, anak istri Katolik ya, mantan istri Katolik Protestan, ya? Mantan istri Protestan. Ini Jadi saya dari secara Protestan. Oke, Bang Andre dengan anak-anak apa nggak bisa lagi gitu, masa nggak ada keinginan gitu untuk minimal sama anak lah, kalau sama istri mungkin agak susah, tapi kalau anak kan tetap darah daging gitu. Iya, saya udah berusaha Bang, saya udah datengin segala macam, sampai akhirnya anak saya yang besar mengeluarkan voice note yang mungkin bisa menampar buat saya atau bikin saya sedih. Tadi saya nggak mau sebar ya, karena saya nggak mau kesannya kayak ini ya. Tapi tadi Ngaji Cerdas, terus Andreho, semua denger voice note-nya. Gitu. Jadi bikin saya down juga karena dia udah benci banget sama saya, dia nggak mau ketemu sama saya. Jadi saya ikutin dulu kemauannya mereka. Ini maksudnya kemauan gimana nih maksudnya? Nggak mau ketemu sama saya Bang. Ini udah besar atau masih kecil Bang anaknya?
Udah mau SMA, tahun ini SMA. Biasa anak cowok kan tetap gampang melupakan sesuatu gitu kan dibandingkan anak perempuan. Iya, dan dia mungkin entah doktrin ya, entah apa ya, segala macam saya nggak ngerti ya. Cuman ya saya menerima, saya berpikir atau banyak pemasukan juga dari ustadz saya juga, dari ustadz yang ada di apa namanya di rumah. Dia mengatakan anak tidak akan lepas dari ayahnya, suatu saat dia akan mengerti. Jadi mohon bersabar, nggak usah terpancing, jadi biarkan saja. Jadi makanya saya juga kasih tauin alamat saya di mana, silakan datang, silakan jumpa saya. Saya mau ketemu, pernah saya ketemu, dia nggak mau ketemu sama saya, jadi ya saya berpikir. Ya, tapi sabar-sabar lah, mau gimana ya, namanya Iya, proses makanya ya. saya cuma diam aja udah gitu Bang. Oke. Dari Bang Andre nih, untuk teman-teman yang nonton gitu, kira-kira ada pesan nggak gitu? Apa nih pesannya, sifatnya apa nih Bang? Bingung. Nasihat atau petua nih, terutama yang oten gitu ya, karena di sini di penonton saya tuh 30% tuh sebenarnya Kristen. Entah kenapa paling rame di tempat saya tuh Kristen malah. Kalau misalkan Kristen ya. Untuk pertama untuk muslim dulu, untuk teman-teman muslim dulu sih Bang ya. Ya. Manusia tuh jauh dari kata-kata sempurna Bang. Ya. Kita itu nggak sempurna. Kita tuh orang lemah, kita manusia lemah. Di mata Allah kita manusia lemah. Ya. Sebenarnya hidup kita tuh ngapain sih? Kan Allah ngasih misi buat kita. Ya kan? Makanya tadi saya bilang seperti ngasih tahu ke Udin, ke Willy. Hidup kita itu adalah sebuah kesempatan untuk bertobat. Mungkin kita nggak usah munafik Bang. Mungkin banyak orang-orang atau muslim sholatnya bolong-bolong atau jarang sholat, males, kan gitu ya. Saya cuma ngasih tauin. Terkadang saya juga begitu, tapi saya berusaha keras berpikir, kita nggak tahu, kita 5 menit kemudian kalau Allah menjentikan jari lu mati, tapi lu nggak ada kesempatan untuk bertobat. Akhirnya saya berpikir ke situ pun, saya langsung ambil wudhu, saya langsung sholat. Alhamdulillah saya 5 waktu. Alhamdulillah Bang, saya nggak pernah mau bullshit. Boleh silakan tanya teman-teman. Saya selalu bangunkan mereka sholat subuh. Walaupun gaya saya begini Bang ya, tapi terserah, bisa dibuktikan. Tadi juga saya ngajak teman-teman ngaji cerdas, yuk sholat bareng yuk, begini gitu. Jadi ya untuk teman-teman muslim, ingat aja di situ, hidup kita itu kesempatan untuk bertobat. Kejar akhirat, kejar akhirat karena duniawi akan ikut, ya kan. Dan lagi pula kita nggak usah terlalu ngejar, aduh gue pengen punya ini segala macam. Udah relax aja, yang penting lu bisa hidup, lu bisa makan, lu bisa apa yang lu pekerjakan, atau lu pasti akan diberikan rezeki. Itu udah pasti, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuan manusia. Itu satu. Yang kedua, buat oten, kalau mau berkomentar atau mau menjelekkan atau mau nggak suka segala macam, dulu tuh gue tuh begitu dulu, bencinya kayak gimana, waduh nggak sukanya begini. Lu perdalam, bener-bener perdalam, dan lu hayati isi Alkitab, udah selesai. Lu itu aja, lu perdalam, jangan bilang lu nggak ngerti. A ya A, B ya B, gitu aja. Lu pahamin, lu tanya lagi, kalau jawabannya nggak tepat buat lu, ya udah, ya semoga insya Allah lu akan memahami Bible dan lu jadi kayak gue, karena gue dulu kayak lu, karena gue dulu tuh ya lu pada gitu. Ya gitu aja sih Bang pesannya. Tapi kan nggak segampang itu Bang, pemahaman mereka juga mengimaninya itu kan nggak kuat banget gitu, nggak sangat kuat gitu, nggak segampang yang kita bilang juga gitu kan, nggak semua orang dapat hidayah. Ya makanya kan tadi saya bilang, hidayah itu bukan dari kita Bang, hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah. Ya Bang ya. Cuman kalau masalah keimanan segala macam, keluarga saya tahu bagaimana saya seorang Katolik.
Saya dulu sempat jadi putra altar. Saya dulu juga anggotanya apa namanya OMK ya, OMK organisasi Muda-Mudi Katolik, Mudika ya dulu. Terus saya juga ikut pendalaman Alkitab segala macam. Cuman pada saat itu juga Alkitab juga kita baca juga diatur bacanya ini. Jadi kita nggak semuanya kita baca. Yang paling rajin gereja ya saya, Bang. Boleh tanya keluarga saya. Di antara bersaudara lah ya paling rajin gitu ya. Jadi dari mereka kan biasanya gini Bang, Katolik itu kan terdata dengan jelas jumlah jemaatnya. Abang tiba-tiba hilang kan biasa pasti disamperin gitu. Nggak ada yang nyamperin saya Bang. Oh nggak ada yang nyamperin gitu. Masa nggak ada yang dari tim gereja itu? Biasa kan tim gereja itu lengkap Bang gitu. Kalau Katolik itu kan datanya sampai per kelurahan ada gitu kan, jumlah jemaatnya berapa gitu, orang-orangnya siapa gitu. Iya, tapi pada saat saya syahadat segala macam, tapi lupa ya, mungkin ada waktu itu ya, tapi saya nggak tahu mau itu dari gereja atau enggak, saya nggak tahu, tapi ada waktu itu. Cuman saya nggak tahu dari mana ya, tapi banyak sih yang datang, yang ngomong sama saya, yang ngobrol sama saya, itu banyak sih dulu, pada saat dulu ya. Tapi saya nggak tahu itu dari gereja atau apa, saya nggak tahu. Oke, ini ada Bang Ali Musa, mungkin saya sambut dulu. Assalamualaikum buat Bang Ali Musa. Ini Bang Ali Musa pun mualaf ya Bang Ali Musa ya. Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Dengar. Tunggu dulu. Dengar. Dengar. Pasang handset dulu adik. Bentar, siap ya. Baru sampai rumah. Baru sampai rumah juga nih abangnya, Dek. Dari keluarga gitu, Bang. Oke. Jadi Bang Andre, saya mau tanya lagi nih, Bang. Dari keluarga. Kan saat Abang kelurahan itu dulu kan contoh saya cuma bingung nih, Bang. Waktu itu kan Abang sempat bilang Abang jatuh ke titik rendah gitu. Apa keluarga nggak ada yang bantuin gitu, Bang? Masa tega gitu keluarga sendiri kayak nggak dipeduliin? Ini gara-gara Abang pindah agama atau karena memang hubungannya kurang bagus? Halo Bang. Halo. Ya, halo. Nah ya, dengar Bang. Dengar Bang. Oke, ya, saya cuma agak ini tadi ceritanya. Saat abang jatuh ke titik rendah gitu, saat jatuh ke titik terendah, itu kan posisi udah mualaf tuh. Ini apakah keluarga ini nggak nolong abang gara-gara lihat abang mualaf atau memang hubungannya dari dulu kurang bagus? Hubungan ke siapa Bang? Sama kakak abang gitu? Oh nggak ada. Jadi pada saat saya ada masalah pribadi sama keluarga saya, mantan istri saya, itu bahkan saya memperdalam Alkitab dan memperdalam keimanan saya di Katolik. Tidak ada yang jadi nggak ada unsur mau ke Islam tuh nggak ada. Habis itu ini ada lagi Bang, saya dengar kabar Abang sempat ditawari nih kalau balik ke balik ke Katolik gitu, ditawari harta gitu. Itu benar nggak Bang? Jadi gini, itu aku juga ngasih tauin lagi ya. Itu pun ada saksi dan duduk di samping saya. Ya, itu si Willy juga. Karena kan pada saat itu bulan jadi sebelum saya mengeluh jatuhnya, itu pada saat pertama-tama saya buka kafe dengan bergabung dengan kopi dulu. Bulan awal November bulan 1 itu ada yang datang 3 orang dan dia nggak ngaku dirinya Kristen tapi dia mengaku dirinya itu kayak fans atau viewernya Bang Andre gitu kan. Saya ngefans banget ya sama Bang Andre bla 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 segala macam beginilah itu. Dan ngobrol dia juga ngucapin assalamualaikum, alhamdulillah segala macam. Ini pokoknya subhanallah gitu. Jadi saya berpikir dia nih orang Islam.
gitu loh. Ya saya tanggapin tiba-tiba dia ngomong, ini ada lihat mobil yang di depan situ bang ya. Saya ngeliat macam Fortuner lah atau saya pokoknya mirip lah, saya nggak tahu itu Fortuner atau apa. Terus dia ngasih tauin STNK, dilihat STNK-nya, oh tahun 2020 kalau nggak salah, baru. Ini sengaja kita teman-teman nih patungan nih buat Bang Andre. Kaget dong saya. Ya. Kaget sayanya. Jadi apa namanya, nggak mungkin orang hanya viewer tapi kok mau ngasih mobil gitu loh. BPKB nggak dibawa bang, cuma STNK. BPKB? Nggak tahu, cuma nunjukin STNK doang. Ya. Nah terus saya tanya, ini nggak mungkin hanya sekedar apa namanya, sekedar viewer, sekedar fans lah, ya sekedar fans ngasih mobil gitu loh, nggak mungkin. Saya tanya, kasih kejelasan, ayo dong kasih tauin. Sampai dia ngasih apa namanya, ngasih kayak di amplop gitu ya, ada beberapa, saya nggak tahu jumlahnya berapa, duit ini juga buat Bang Andre. Enggak bang, saya cuma ini doang untuk ngebantu Bang Andre. Pertama saya berpikir, gila alhamdulillah banget guanya gitu kan. Cuman pada saat saya, akhirnya si Willy itu sempat ngomong, bang hati-hati bang, ngomong begitu si Willy nih ngomong, iya ya gua hati-hati kok, tenang aja bro. Itu pada saat itu apa namanya, saya tanya ke dia, ada alasan apa, ada makna apa, ada tujuan apa dia ngasih begini. Saya cuma pengen tahu aja, nanti saya ambil kalau saya tahu alasan. Nah dia ngomongnya itu kayak apa ya, kayak ya enggak bang, saya cuma pengen tahu kenapa abang sangat begitu meninggalkan Katolik yang notabene bahwa apa namanya sudah memperdalam sejak kecil ya kan, begini meninggalkan anak-anaknya. Apakah nggak sedih bang? Apakah nggak dipikir-pikir kembali begini segala macam ya kan? Jadi di situ saya nggak mau panjang bicara. Maksudnya apa nih kayak begini kan? Maksudnya gimana? Ya nggak menyesal bang. Berpikirlah sejenak gitu kan, apa segala macam begini. Ini saya cuma mau, mungkin abang ada kesulitan dari ekonomi segala macam, kita bantu begini. Tunggu dulu, gini aja deh, saya langsung ngomong begitu. Saya nggak mau panjang lebar, saya nggak mau berdebat sama mereka. Selesai kopi, tolong kasih tauin saya. Kalau enggak saya yang bayar kopinya, oke? Saya tinggalin begitu. Jadi tujuannya kalau misalkan orang Islam asli, pasti bang istiqomah ya bang ya. Saya bantu kayak gini nih. Ini ada kafe bang, ya. Ini ada kafe. Ini kita dibantuin. Saya dibantuin sama viewer juga untuk bisa jualan. Dan dia ngomongnya, bang istiqomah. Saya cuma minta abang istiqomah, abang rajin sholat segala macam. Lain cerita bang. Gitu loh. Oke. Ini luar biasa bang. Ini saya baru pertama dengar karena saya nggak pernah ditawari juga. Jadi mungkin Bang Ali Musa nih tanggapannya bang, melihat yang dialami Bang Andre, gimana bang? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Akhi Andre ya. Wah saya ini subscriber beliau lama ini. Cuman dulu HP saya hilang, lalu tiba-tiba muncul balik ketika saya ada HP lagi. Nih download November. Barakallah. Ya semoga istiqomah lah. Untuk tanggapan saya ya, apa yang dialami Akhi Andre itu sebenarnya tidak jauh beda sih dengan mualaf yang lain. Bahkan saya sendiri banyak juga akhir-akhir ini banyak mengalami keanehan. Contoh seperti yang saya curhatkan tadi sama Ustadz Julius tadi kan, pagi ya abang tadi curhat dengan adik tuh. Ya pagi tadi abang chat. Pagi. Nah di situ maka memang begitu realita hidup seorang orang yang hijrah dari agama ini memang begitu. Pasang surut kalau pas nungki sampai kandas ke bawah-bawah, ya kan, sampai terpuruk-puruk. Tapi pun jika mana Allah angkat derajatnya, seolah-olah kita tidak akan dapat miskin lagi. Memang begitu dia. Ujiannya banyak sekali kita ini. Tapi sabarlah, istiqomah. Pokoknya tetap semangat, usah kita bersedih hati, usah risau, kita
Allah itu sesungguhnya maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kita ini tidak akan dianggap sebagai hamba yang beriman sebelum kita mengalami ujian. Jadi sabar dan sabar dan sabar. Itu saja sih adik. Semoga silakan.